Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Oh, Safiona sama Bayu. Kenapa sakit? Belum ada keterangan. Oke. Gimana kabarnya, anak-anak? Siap untuk belajar hari ini? Mau belajar apa sih kita hari ini? Statistika. Oke, sebelumnya kalian tanya nggak? Apa sih Bu tujuan kita untuk belajar statistika? Nah, kenapa sih kita harus belajar statistika? Jadi, di tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu diharapkan akan mampu menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasikan data sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, kalian akan mampu melakukan estimasi berdasarkan data yang tersaji dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran dengan tepat. Nah, jadi nanti setelah kalian belajar ini, kalian akan bisa mengumpulkan data dalam kehidupan kalian sehari-hari, entah itu apapun yang kalian sukai. Bisa dipahami? Nah, jadi pembelajaran ini tidak hanya akan berguna di sekolah, tapi juga berguna di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Dita pengen tahu nih, udah dibaca bukunya? Sudah. Oke, kalau udah dibaca, ada yang tahu nggak data itu apa? Oke, Lita. Apa data? Catatan atas kumpulan sebuah fakta. Oke, ada lagi? Sesuatu yang dikumpulkan. Oh, berarti fokusnya kita data itu akan ada setelah kita mengumpulkan. Oke. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana mengumpulkan data, menginterpretasikan data, membuat diagramnya, dan nanti menghitung suatu ukuran yang ditanyakan di LKPD. Selanjutnya, sebelum kalian beranjak untuk berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih data itu. Nah, data itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau kuantitatif, dia adalah data yang berupa angka atau bilangan. Jadi misal 1, 2, dan seterusnya. Kalau data kualitatif, dia adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya hobi, warna kesukaan. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada. Lanjut ya. Nah, sebelum kalian menginterpretasikan data, kalian harus tahu dulu gimana sih cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu ada beberapa. Yang pertama, observasi atau mengamati objek secara langsung. Yang kedua, wawancara, mengajukan pertanyaan langsung. Yang ketiga, kuesioner atau angket, yakni menyebarkan pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Yang selanjutnya, pengukuran atau mengumpulkan data melalui pengukuran secara langsung, misal tinggi badan, terus panjang benda, kayak gitu. Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara jenis-jenis pengumpulan data, kalian harus tahu dulu langkah-langkah mengumpulkan data. Yang pertama, langkah mengumpulkan data, yakni menentukan tujuan pengumpulan data. Jadi, apa sih yang mau kalian kumpulkan? Yang kedua, menentukan sumber datanya. Dari mana sih data itu bisa aku ambil? Yang selanjutnya, menyusun instrumen pengumpulan data. Yang keempat, mengumpulkan data dan lalu memeriksa serta menyimpan data. Jenis penyajian data itu yang dalam jenjang kita itu harus tahu 4. Yang pertama dalam bentuk tabel yang kayak gimana? Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kayak gini contohnya. Kalau tabel, dia adalah penyajian data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Contohnya seperti gambar di samping. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, diagram garis adalah suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data-data lainnya. Contohnya seperti pada PPT yang di depan.
Selanjutnya diagram batang. Salah satu jenis diagram yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang dengan teknik visualisasi yang menarik. Yang selanjutnya diagram lingkaran, yakni sebuah diagram yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numeriknya. Jadi misal, semakin banyak frekuensi dari data tersebut, maka bagian lingkarannya akan semakin besar. Bisa dipahami? Cara mencarinya biasanya itu di diagram lingkaran itu ada dua tipe. Bisa pakai persentase, bisa pakai besar sudut. Kalau persentase rumusnya berarti frekuensi yang dicari dibagi sama semua jumlah data dikali 100%. Kalau yang besar sudut dikali 360 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah siap belajarnya? Oke, kemarin sudah dikumpulkan ya kelompoknya, sudah diumumkan. Sekarang masing-masing peserta didik berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini yang auditori. Budita pinjam dulu satu. Oke. Sekarang coba dilihat dulu LKPD-nya. Nah, di depan kan ada sampul. Bisa kita loncati. Kalau mau dibaca nggak apa-apa. Di halaman kedua, di sini ada nama kelompok dan tujuan pembelajarannya serta petunjuk kerjanya. Nama anggota kelompoknya dicatat semuanya lengkap dengan nomor absennya. Selanjutnya, di sini kalian tadi kan sudah belajar jenis-jenis penyajian data. Kalian hubungkan ini dengan garis. Ingat yang masih TK, yang menghubungkan kayak ular-ularan? Kayak gitu. Terus selanjutnya, orientasi masalah. Jadi di sini masalahnya beda-beda. Kalau kodenya visual sama kodenya kinestetik sama auditory, dia beda-beda di sini. Jadi dibaca dulu petunjuk kerjanya, nggak bisa contoh-contohan, karena beda. Bisa dipahami? Ini diisi, kolom-kolom yang kosong diisi, sesuai dengan pertanyaan yang ada. Terus di sini yang pertama, tuangkan hasil pengumpulan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Jadi di sini kalian menggambar diagram batang. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kalian menghitung dulu sebelum menggambar diagram lingkaran, kalian menghitung dulu berapa persen sih data itu di sini, di setiap kolom-kolomnya. Jadi misal di sini hobi, berenang, ditulis berenang. Di sini berapa per berapa dikali 100% hasilnya berapa. Itu ya. Terus lanjut, di sini baru digambar diagramnya. Dan di halaman terakhir itu ada yang namanya kesimpulan. Ini diisi. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang visual, petunjuk kerjanya di LKPD adalah mengamati warna tas teman-temannya kalian. Jadi, kalian hanya mengamati apa aja sih warna tasnya. Misal, yang hitam berapa, yang biru berapa, kayak gitu. Kalau yang kinestetik, kalian mengukur tinggi badan. Bawa ukuran tinggi badannya? Oke, bagus. Yang kinestetik, Budita batasi 5 siswa yang diukur. Jadi nanti dihitung. Yang auditory, dia melakukan wawancara terhadap hobi. Bisa dipahami? Oke, Budita kasih waktu 5-10 menit untuk mencari datanya. Bisa keluar dari bangku, tapi tidak boleh keluar dari kelas. Oke, bisa hadap-hadapan dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi. Misi, maaf kita mengganggu waktunya. Kita mau tanya nih, Di antara hobi yang ada di sini, yang mana kamu pilih? kalau kamu bermain. Oke, makasih. Misi, maaf mengganggu waktunya. Dari kelompok kita, Ini kalau ada yang nggak bawa ini, beberapa ukur hobi. tinggi. Dari hobi yang ada di sini, yang mana yang kalian pilih? Bermain game. Iya, gimana?
Iya, jadi nama siswanya siapa, tingginya diukur, ditaruh di sini ya. Misi, maaf mengganggu waktunya. Kita dari Lima. kelompok auditori, kita akan menanyakan beberapa hobi yang ada di sini. Dari hobi yang ada di sini, yang mana kamu pilih? Bermain game. Permisi, maaf kita mengganggu waktunya. Kita dari kelompok auditori, kita mau menanyakan. Dari hobi yang ada di sini, hobi mana yang kalian pilih? Berenang. Oh, bermain game ML. Kalau kamu berjanji Kamu? Gak ada joget kan? Anu, pemain game. Sama. kasih ya. Permisi, maaf kita mengganggu waktunya. Kita mau menanyakan. Sebelumnya, kita dari kelompok auditori, kita mau menanyakan hobi yang ada di sini. Dari Apakah ada hobi yang kamu sukai? Bukan dihitung, tapi dilihat hobinya. Oke, kasih. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Kita minta waktumu sebentar. Kita mau menanyakan dari beberapa hobi yang ada di sini, yang mana kamu sukai? Bermain game. Oke, makasih. Ada. Sih, maaf mengganggu waktunya. Kita mau menanyakan di antara hobi-hobi yang ada di sini, yang mana yang kamu sukai? Pemain game. Oke, kasih. Roy belum. Sudah dapat datanya? Sudah dapat? Oke, kalau sudah silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Bagaimana cara menghitungnya? Kan cara mencari persentase ya. Misal hitamnya tadi berapa? 14. Nah, berarti 14 dibagi semua jumlah datanya. Jadi semuanya ditotal dulu. Ininya ditotal dulu semuanya. Nah, dibagi sama totalnya, nanti dikali sama 100%. Nanti ketemu berapa persen. Di sini dikasih judul ya, hitam. Itu ya. Iya, gimana? Nah, oke. Mana tadi datanya yang dikumpulkan? Oke, nah, ini kan udah dapet nih. Ini segini, ini segini. Nah, kalian total dulu di sini. Sekarang waktunya kita presentasi. Jadi kan kalian beda-beda nih yang diamati. Dan teman-teman kalian kan juga beda. Jadi gimana biar tahu apa sih yang diamati temennya dan bagaimana yang temennya dapatkan, kita masuk ke sesi presentasi. Sekarang Budita tanya, oke, semuanya ngadep ke depan. Sudah selesai kan diskusinya? Semuanya menghadap ke depan. Ayo semuanya menghadap ke depan. Bangkunya bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Talita Febri Susanto, absen 30. Perkenalkan, nama saya Suci Ranggraini, absen 31. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriadi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ferdianda Mares, absen 10. Bisa kita lihat dari penyajian data tersebut. Kita harus memasangkan di mana diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bisa kalian lihat, diagram garis berada di paling bawah. Diagram batang ada di bagian paling atas, dan diagram lingkaran ada di bagian tengah. Nah, di sini kami mewawancarai teman sekelas. Dari mewawancarai tersebut, kami menemukan 5 hobi, yaitu berenang, bermain game, melukis, bernyanyi, dan yang terakhir membaca. Frekuensi tersebut semuanya berjumlah 28 orang. Berenang ada 5 orang, bermain ada
14 orang, melukis ada 2 orang, dan bernyanyi 4 orang, dan yang terakhir membaca 3 orang. Jika kita jadikan diagram batang, seperti yang kita kerjakan tadi ya, berenang ada di 5 orang, yang bermain game 14 orang, melukis 2 orang, bernyanyi 4 orang, dan terakhir membaca 3 orang. Di bawah ini ada pertanyaan. Kita harus menentukan jenis data yang memiliki frekuensi terbesar dan terkecil. Jenis data yang memiliki frekuensi terbesar adalah bermain game. Yang terkecil, melukis. Selisih yang ada di bermain game dan melukis yaitu 14. Terkecil 2, jika dikurangi, hasilnya 12. Nah, di sini kami mencari persentase dalam diagram lingkaran. Caranya? Frekuensi dibagi jumlah semua data dikali 100%. Nah, berenang itu ada 5 frekuensi dibagi jumlah semua data 28. Dikali 100 hasilnya 18. Nah, yang bermain game 14 dibagi 28 kali 100% hasilnya 50. Yang melukis 2 dibagi 28 kali 100 hasilnya 8. Yang bernyanyi 4 dibagi 28 kali 100 hasilnya 15. Dan yang terakhir membaca 3 bagi 28 kali 100% hasilnya 11. Ini adalah presentase dalam bentuk diagram lingkaran. Dalam bidang apa namanya? Hobi. Bisa kalian lihat, ini berenang 18%, bernyanyi 15%, membaca 11%, dan melukis 8%. Yang paling banyak itu adalah bermain game, sebesar 50%. Ada pertanyaan yang tertera di bawah, yaitu tentukan jenis data yang memiliki persentase terbesar dan terkecil. Jawabannya yaitu bermain game dan melukis. Selisih antara bermain game dan melukis yaitu 50% dan 8%. Jika dikurang, hasilnya 42%. Di sini mencari besar sudut dalam diagram lingkaran, caranya yaitu frekuensi dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Nah, berenang frekuensinya ada 5 dan jumlah semua datanya ada 28 dikali 360 derajat hasilnya 65. Nah, yang bermain game 14 bagi 28 kali 360 derajat hasilnya 180. Dan yang melukis hasil 2 dibagi 28 kali 360 derajat hasilnya 26. Bernyanyi 4 bagi 28 kali 360 derajat hasilnya 51. Dan yang terakhir membaca 3 bagi 28 kali 360 derajat hasilnya 39. Bisa dilihat dari sini, jika kita jadikan diagram lingkaran, ada hobi bermain game yang jumlahnya lumayan banyak, yaitu 180% atau setengahnya 360 derajat. 180 derajat, maaf. Berenang 65 derajat, bernyanyi 51 derajat, membaca 39 derajat, dan yang terakhir paling sedikit yaitu melukis 26 derajat. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaannya, tentukan jenis data yang memiliki besar sudut terbesar dan terkecil. Yang terbesar adalah bermain game, dan yang terkecil melukis. Berapa selisih besar sudut data terbesar dan terkecil? 180 derajat min 26 derajat dikurangi 26 derajat sama dengan 154 derajat. Di halaman terakhir ada kesimpulan yang harus kita jawab tadi.
Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan jenis penyajian data dalam statistika. Jawabannya ada 3, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, tuliskan rumus untuk mencari persentase dan besar sudut dalam diagram lingkaran. Cara mencari persentase yaitu frekuensi dibagi jumlah semua data dikali 100%. Jika mencari besar sudut, yaitu frekuensi dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Ada pertanyaan terakhir yaitu apakah semakin besar frekuensi data, semakin besar pula luas irisan lingkarannya? Jawaban dari kita menurut bahasa kita masing-masing yaitu iya. Karena kita mengikuti jumlah frekuensi data. Jika jumlah frekuensi kecil, maka luas irisan lingkarannya juga kecil. Begitupun sebaliknya. Oke. Sekian presentase dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause dulu. Hari ini kita udah belajar ada 4 jenis penyajian data, tapi kita cuma belajarnya 2. Di diagram batang sama diagram lingkaran. Setelah itu, sekarang tadi sudah disimpulkan sama beberapa kelompok bahwa kalau di diagram lingkaran semakin besar frekuensinya pasti semakin besar juga irisan lingkarannya. Kenapa seperti itu? Karena irisan lingkaran itu sesuai dengan banyaknya frekuensi. Semakin banyak jadi akan semakin besar juga. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bu Dita mau kalian merefleksi nih. Merefleksi gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Bu Dita hari ini? Silahkan ditempel sesuai dengan emotikon kalian. Tempelkan sticky note-nya. Minta ke temennya yang di bangku depan. Yang sudah punya sticky note langsung ditempel di depan. Oke, semuanya. Sudah? Sudah? Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya? Oke, ada yang mau kalian tanyakan selama pembelajaran hari ini? Ada. Oke, jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya kita belajar terkait pemusatan data. Dibaca dulu, bukunya dibaca dulu biar kalian udah ready di kelas ya. Oke, sekarang ketua kelasnya siapa? Dipimpin doa dulu. Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan cukup menyenangkan. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Oke. Ya, LKPD-nya dikumpulkan ya ke depan. Oke, sudah? Oke, sudah dikumpulkan semua LKPD-nya? Sekarang bukunya semuanya dimasukkan. Tahu nggak? Kita ice breaking dulu nih sebelum berakhir. Jadi kalau Berita bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita. Nah, karena pembelajaran hari ini telah berakhir, jadi kurang lebihnya Bu Dita mohon maaf. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan. Bu Dita harap semoga kalian pulang ke rumah dengan selamat dan besok bisa ketemu Bu Dita lagi di sini. Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.